Adaptasi TC di Bali berjalan mulus, Patrick Kluivert diuntungkan waktu persiapan. Reaksi Madam Pang cemburu sekaligus bangga dengan perkembangan skuad Garuda. Media Jepang panik lihat kekuatan baru timnas Indonesia. Erick Thohir umbar kekecewaan akibat Liga 1. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Erick Thohir umbar kekecewaan akibat Liga 1. Aksi tak patut mewarnai pertandingan Persib versus Persis yang sempat terhenti sejenak. Kejadian ini pun membuat Ketum PSSI Erick Thohir kecewa hingga dinilai tidak siap oleh FIFA. Bagaimanakah kronologi selengkapnya? Yuk, mari kita simak. Sebelumnya, Erick Thohir turut menyaksikan laga pamungkas pekan ke-34 Liga 1 antara Persib Bandung versus Persis Solo di Stadion Gelora Bandung Lautan Api kemarin. Ketum PSSI tersebut juga turut hadir dalam awarding night serta memberikan trofi kepada para pemenang penghargaan. Secara umum menurut Erick Thohir, pelaksanaan Liga 1 cukup baik walau masih harus banyak perbaikan. Saat ditanya mengenai tanggapannya soal penyalaan flare, Erick menyayangkan hal tersebut terjadi. Pertandingan Persib versus Persis sempat terhenti akibat penyalaan flare sebanyak 2 kali. Bahkan, setelah pertandingan usai, pesta flare semakin menggila hingga para supporter turun ke lapangan. Ya, dengan banyaknya flare, banyaknya tentu asap, secara visual juga tidak akan mendapatkan gambar yang baik buat media-media juga. Gitu. Dan itu padahal sebuah gambar yang ikonik, ya, yang bisa tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, Erick Thohir menyatakan Indonesia juga bakal dinilai belum siap oleh FIFA untuk menggelar pertandingan kompetitif. Ia juga mengatakan bahwa bukan karena campur tangan dirinya FIFA menilai kita belum siap, tapi karena pihak FIFA sendiri datang dan melihat ke banyak pertandingan di Indonesia. Tidak hanya laga Persib versus Persis yang diwarnai flare, beberapa laga terakhir Liga 1 juga diwarnai hal yang sama. Sebut saja pekan lalu ketika PSS Sleman versus Persija Jakarta. Kemudian pada Jumat kemarin, laga Persija versus Malut United juga terinterupsi asap flare. Media Jepang panik lihat kekuatan baru timnas Indonesia. Bukan timnas Indonesia namanya jika setiap pergerakannya tidak luput dari sorotan. Level yang kian membeda ini layak membuat skuad Garuda makin dipuji, ditakuti, serta dinyinyiri negara-negara tetangga. Dan seperti apa yang terjadi saat ini kala kritik tajam kembali menghantam timnas Indonesia. Kali ini datang dari salah satu media olahraga ternama asal Jepang. Media olahraga Jepang Soccer Digest Web secara terang-terangan meragukan kekuatan skuad Garuda jelang duel krusial melawan Samurai Biru di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam artikel terbaru mereka, media Jepang itu menyatakan bahwa Indonesia belum layak disebut sebagai lawan berbahaya. Sorotan utama mereka jatuh pada strategi naturalisasi besar-besaran yang dilakukan PSSI. Menurut mereka, langkah cepat ini memang bisa mendongkrak performa dalam jangka pendek, namun tidak akan membawa Indonesia bersaing di level atas Asia secara berkelanjutan. Selama Indonesia dan Cina terus mengandalkan pemain naturalisasi, sulit bagi mereka untuk jadi ancaman serius. Tulis Soccer Digest Web secara belak-belakan dalam laporannya. Media tersebut juga menyebut sejumlah pemain timnas Indonesia seperti Jahit Zes, Nathan John, hingga Kevin Dix bukanlah hasil dari sistem pembinaan lokal, melainkan produk Akademi Belanda. Hal ini menjadi kritik utama karena dianggap tak mencerminkan kekuatan asli sepak bola Indonesia. Lebih lanjut, Soccer Digest Web mengulas bagaimana Jepang sejak awal 2000-an menghentikan program naturalisasi pemain dan mulai fokus pada pengembangan akar rumput serta kompetisi domestik yang sehat. Hasilnya kini terlihat nyata, dengan banyaknya pemain jebolan Akademi Jepang yang tampil gemilang di liga-liga top Eropa. Sebut saja Takehiro Tomiyasu Arsenal, Takefusa Kubo Real Sociedad, dan Wataru Endo Liverpool, semuanya merupakan produk sistem yang dirancang jangka panjang. Semua nama tersebut tulis mereka merupakan hasil dari sistem pembinaan berjenjang yang dirancang jangka panjang, bukan dari proses instan.
Reaksi Madam Pang cemburu sekaligus bangga dengan perkembangan skuad Garuda. FYI aja nih, Timnas Indonesia saat ini menjadi satu-satunya negara yang lolos ke kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga di Asia Tenggara. Hal yang kemudian sangat patut untuk dibanggakan melihat performa skuad Garuda yang kian menyala. Tak ayal, sejumlah negara tetangga di Asia Tenggara merasa cemburu dengan peningkatan signifikan yang ditunjukkan oleh skuad Garuda. Seperti halnya Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, Madam Pang, yang mengungkapkan rasa bangganya. Namun, bersamaan ia juga cemburu dengan situasi yang ada di tubuh Timnas Indonesia saat ini. Dikutip dari laporan yang beredar, Madam Pang sendiri belum lama ini pernah dijamu PSSI untuk membahas potensi kerjasama antar kedua federasi. Dalam kesempatan ini, Madam Pang menyampaikan kekagumannya atas perkembangan pesat Timnas Indonesia. Garuda menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang berjuang di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Madam Pang terkesan dengan kinerja PSSI era kepemimpinan Erick Thohir. Timnas Indonesia kini terus menunjukkan progres positif setelah banyak menghadirkan pemain-pemain diaspora yang berkontribusi positif buat tim. Dengan latar belakang tersebut, Madam Pang ingin FAT dan PSSI melakukan kerjasama. Diharapkan, kedua belah pihak bisa saling menguntungkan satu sama lain. Adaptasi TC di Bali berjalan mulus. Patrick Kluivert diuntungkan waktu persiapan. Waktu terus berjalan. Juni mendatang, kita bakal melihat perjuangan skuad Garuda mengobrak-abrik dua raksasa Asia di rumput hijau GBK. Tentunya, persiapan ini sangat dimanfaatkan oleh para pemain maupun pelatih skuad Garuda. Dengan waktu yang lumayan lama ini, bisa jadi Patrick Kluivert CS sangat diuntungkan. Perlu diketahui sebelumnya, beberapa nama yang sudah tiba adalah Sain Patinama, Marcelino Ferdinand, Ole Romni, Stefano Lillipali, Asnawi Mangko Alam, hingga yang terbaru Ivar Jenner, Dean James, serta Tom Hai. Sain Patinama sendiri sudah tiba di Pulau Dewata sejak Jumat lalu. Pemain 26 tahun itu kemudian buka-bukaan soal persiapan sebelum mengikuti pemusatan latihan. Bek kelahiran Belanda tersebut mengaku bahwa suhu udara di Bali lebih panas dan lembab dari Eropa. Bek berdarah Maluku itu jadi ingin membiasakan diri dengan suhu udara di Bali. Dirinya ingin beradaptasi dengan cuaca sehingga bisa memberikan keuntungan buat ex-bek Kasiyupan tersebut. Kini, Sain Patinama tengah bersantai sebelum memulai pemusatan latihan bersama Timnas Indonesia. Sain Patinama mengaku bahwa pemusatan latihan kali ini bakal menguntungkan dirinya dan tim, terutama pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert. Pada laga sebelumnya melawan Australia dan Bahrain, Timnas Indonesia hanya memiliki sedikit waktu persiapan. Kala itu, skuad Garuda hanya memiliki waktu 2 hari untuk berkumpul sebelum berjumpa Australia. Saat ini, mereka punya lebih banyak waktu untuk persiapan. Pasalnya, jadwal 2 laga pamungkas digelar usai kompetisi musim 2024-2025 tuntas. Paling tidak, Timnas jadi punya lebih kurang 2 pekan untuk mempersiapkan diri.